Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah mushola al-hidayah. Semoga kita semua senantiasa selalu terus mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, sebelum kita membahas terkait tentang Ramadan, kita baca Fatihah. Ya, sehubungan Ketua Mushola Al-Hidayah saat ini ya sedang dalam keadaan kurang sehat, dirawat di rumah sakit. Nah, mudah-mudahan dengan barokah Fatihah, karomah Fatihah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Bapak Haji Asnawi, Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi. Ya, mudah-mudahan ya beliau akan kembali ya diberikan kesehatan secara sempurna sehingga bisa beraktivitas kembali berjamaah bersama-sama kita. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bapak Saudara, Ramadan itu adalah salah satu bulan yang sangat istimewa, yang hanya diberikan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo kita sambut Ramadan, kita manfaatkan Ramadan ya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Ramadan ini ya 2 bulan sebelum masuk Ramadan udah disebut-sebut namanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan berarti bulan istimewa. 2 bulan sebelum datang Ramadan udah disebut-sebut namanya. Itulah kita yang selalu diajarkan sama Nabi Muhammad. Kalau udah masuk Rajab, tolong banyakin baca doa. Doanya apa bunyinya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Bukan itu ya? Nah, bukan, itu mau makan ya. Nah, itu mau makan ya. Baca doanya apa? Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa balighna Ramadan. Ini Nabi udah kenalin bahwa ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban sampaikan kepada kami bulan Ramadan. Jadi artinya persiapannya 2 bulan, Pak. Makanya Nabi bilang tuh, ya kalau bulan Rajab kita udah mulai dah dengan kita banyakin istighfar terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ntar selesai ya Rajab, masuk bulan Sya'ban, banyakin dah baca selawat kita banyakin
Ya, nanti masuklah intinya, yaitu bulan Ramadan. Banyakin baca Al-Quran. Nah, ini 3 amalan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Rajab kita banyakin baca istighfar, ya Sya'ban kita banyakin baca selawat, sehingga masuk Ramadan amalan yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Nah, Ramadan ini disebut bulan suci. Artinya bulan suci itu bulan yang mulia. Karena dikatakan bulan suci, kita berharap supaya masuk di bulan Ramadan biar kita juga suci. Jangan bulannya doang suci, kitanya kagak suci. Nah, makanya 2 bulan itulah kita bersihkan dengan istighfar, dengan selawat. Supaya apa? Supaya hati kita udah bersih dan udah bercahaya masuk Ramadan. Nah, sama-sama bulannya suci, kitanya suci. Bagaimana caranya? Ya hati yang paling penting. Ala inna fil jasadi mudghah. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka otomatis anggota-anggota tubuh manusia ikut baik semuanya. Tapi kalau segumpal darah itu jelek, rusak, maka otomatis anggota-anggota tubuh yang lain ikut jelek dan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal darah itu tidak lain adalah hati manusia. Makanya ayo ya, supaya kita benar-benar bisa manfaatkan bulan suci, ya supaya kita nanti gampang ibadah di bulan suci, ya maka bersihkan nih hati. Bahkan nisfu Sya'ban aja orang yang hatinya masih kotor tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tuh apalagi Ramadan. Bulan Sya'ban ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Itu bagi orang-orang yang memang ya kotor hatinya, itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ada 4 kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Padahal itu malam-malam istimewa. Allah bukakan pintu rahmat, pintu keberkahan dan ampunan bagi semua manusia hamba Allah yang beriman akan mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi ada 4 kelompok manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu, akul walidain, orang yang durhaka sama orang tuanya. Tuh, makanya kita dianjurin tuh kalau yang masih punya orang tua minta maaf sama orang tua sebelum masuk nisfu Sya'ban. Cium tangan orang tua bolak-balik, ya. Kita minta dimaafin. Datang sama orang tua sebelum malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau orang tua kita udah meninggal dunia, yang kebetulan orang tuanya kuburnya dekat sama kita, di kawasan kita, di kampung kita, kalau bisa datengin ziarah. Ziarah. Ke Wali Songo aja pada datang, ya jauh-jauh. Ada yang ke Sunan Gunung Jati, ada yang ke Sunan Kalijaga, ada yang sampai ya ke Sunan Muria naik ojek. Wah, itu Masya Allah, makan waktu yang begitu lama. Masa orang tuanya kagak didatengin? Salah apa benar nih? Salah. Ya, orang tua dulu datengin. Nah, begitu. Baru dah. Ya, kubur-kubur para wali, ya silahkan kalau kita sempatkan ziarah. Tapi yang utama sebelum masuk nisfu Sya'ban, yuk kita ziarah ke orang tua kita. Kalau memang orang tua kita sudah berada di alam barzah, datang tuh. Ya minimal kita assalamualaikum. Habis begitu kita baca Fatihah. Ya apalagi bisa baca surah Yasin, cakepan lagi. Ya terus kita tahlil, kita zikir, kita baca selawat, kita baca doa wahbah, kita pulang dah. Itu namanya kita udah ziarah. Ya,
Nah kalau seandainya orang tua kita nih jauh tempatnya, kita mungkin belum bisa minimal kirimin Fatihah. Kita ajak ngomong deh tuh orang tua kita, ya. Insya Allah nyambung. Supaya jangan sampai kita akul walidain, kita durhaka sama orang tua kita. Karena orang yang durhaka kepada orang tua tidak bakalan masuk surga. Orang-orang yang bakti sama orang tua tidak bakalan masuk neraka. Sudah dijanjiin. Kalau kita durhaka nggak bakalan masuk surga nggak mau. Ya, tapi kalau kita baik sama orang tua tidak akan masuk neraka, dijagain sama Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Itu yang pertama. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk yang baik-baik sama orang tua, ya. Ya, jangan sampai akul walidain. Kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua yang tidak mendapatkan ampunan nanti pada malam nisfu Sya'ban siapa? Yaitu qati'atur rahim. Orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Sama saudara marah, sama encang-encing marah, sama ponakan marah, apalagi sama abang, sama empok, sama adik. Jangan sampai marah. Itu saudara kita, ya sedarah sama kita, harus kita sambung. Itu yang disebut dengan silaturrahim. Jangan qati'atur rahim. Minimal kita WA. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf, ayah belum bisa datang ke rumah encang, rumah encing. Mohon nisfu Sya'ban, maafin ayah ya. Cakep nggak begitu? Pakai WA dulu dah. Ya, yang bagus mah datang, ya WA mulu, ya. Nah, begitu. Tapi minimal begitu. Ya, encang encing, jangan sampai lupa. Saudara, abang, empok, ya itu mau nisfu Sya'ban, mau Ramadan, kita bersihkan biar supaya silaturahimnya semakin kuat. Man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin hidupnya berkah, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, falyasir rahimah. Maka perbanyak silaturahim, perkuat tali silaturahim. Jadi orang kalau memutuskan silaturahim tuh malam nisfu Sya'ban kagak dapat ampunan dari Allah. Yang ketiga, mudminu khamrin, orang-orang yang masih suka mabuk, suka minum khamar, miras dan narkoba. Nah, orang-orang yang masih mengkonsumsi miras, masih mengkonsumsi narkoba, sampai malam nisfu Sya'ban kagak tobat, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya kita masuk dalam kategori yang seperti itu. Nah, yang keempat siapa? Syahid, orang-orang yang hatinya masih dengki, masih marah sama orang lain, ya enggak mau memaafkan, ya kadang-kadang ketemu buang muka. Ada orang yang ketemu buang muka, mukanya dibuang kemana Pak? Buang muka ketemu, ya Allah, assalamualaikum, bilang begitu, dibilang tuh namanya buang muka tuh, ya assalamualaikum, nah, dia kagak mau lihat. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Walaupun kita bilang, Ustaz, saya kalau ingat sama dia tuh Ustaz sakit, Ustaz sakitnya di sini nih, sakit banget, sampai begitu sakitnya, iya, sakit udah pokoknya. Seingat omongannya pedes banget, lebih pedes dari cabai rawit, ya, pokoknya sakit dah Ustaz. Tetap kita sebagai orang beriman, mau malam nisfu Sya'ban, mau Ramadan, yang begitu-begitu, udah
kita ikhlasin aja, kita redoin aja, kita maafin aja. Jangan ada dendam dalam hati kita. Sebab orang yang dendam, orang yang masih marah, orang yang masih enggak mau berdamai, maka orang itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling cakep kalau kita ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, musafaha, gimana kabar ente, alhamdulillah sehat. Nah itu namanya cakep nggak tuh? Cakep. Ya, jangan kita benci, apalagi kita nggak mau maafkan kesalahan orang lain. Ya Allah, ya di samping bilang begini, saya tidak akan maafkan dia sampai 7 turunan. Banyak amat Pak, 7 turunan. Ya, kita punya orang tua, ya orang tua punya orang tua lagi, orang tua punya orang tua lagi, baru 3 aja kita udah gak hafal kesananya, ini sampai 7 turunan. Ya, lo banyak bener. Ya, jangan. Buat apa? Itu namanya kita ngikutin hawa nafsu. Ya, jadi mau nisfu Sya'ban, mau Ramadan yang begitu itu kita bersihin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi yang bisa membuat selamat saat kita ketemu sama Allah siapa? Orang-orang yang memiliki qalbun salim, orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Ya, enggak pernah dengki sama orang, enggak pernah benci sama orang, apapun alasannya, dia senantiasa selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan. Itu orang istimewa sebagai calon penghuni surga. Nah kita diajarin begitu, dengan kita ngaji, kita sering hadir di majelis ilmu. Udah, yang model-model yang tadi tuh yang saya sebutkan 4 kelompok tadi kita tinggalin semuanya. Ya, sehingga insya Allah kalau hati kita udah bersih, mudah-mudahan masuk Ramadan itu gampang, ibadahnya enak. Ya, sholat pun rajin, puasanya juga pol, ya, bahkan ibadah-ibadah yang terkait di dalam bulan suci Ramadan itu benar-benar dia bisa laksanakan. Kenapa? Hatinya udah bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta, Allah itu sayang kepada orang-orang yang suka bertaubat dan kepada orang-orang yang suci, yang bersih, bersih jasmaninya dan bersih rohaninya, badannya bersih, hatinya juga bersih. Nah kalau udah begitu tuh Pak, insya Allah dah kita aman dah, insya Allah. Ya, masuk nisfu Sya'ban, masuk Ramadan aman semuanya. Nah untuk itulah makanya ayo kita bersihkan hati kita. Ya, jangan sampai kita punya kebencian sama orang lain. Ada orang cerita mau sholat jamaah, ya dimasuk, dilihat ada sendalnya, kagak jadi Pak, dia pulang lagi. Bininya nanya, Bang, emang ya sholat jamaah di musola Al Hidayah libur? Kagak libur. Kok abang pulang lagi? Habisnya gue lihat sendalnya, gue gedeg banget udah. Tuh, sendalnya doang dilihat, digedeg, dipulang lagi. Ya, orangnya belum dilihat. Ditanya sama bininya, emang abang udah lihat orangnya? Belum sih, cuma gue lihat sendalnya, gue kenalin banget itu memang sendal dia. Gue pulang lagi, gue kagak depan sama dia. Ada yang begitu, ada yang begitu. Jangan. Kalau jamaah musola Al Hidayah mah orangnya, oh masya Allah, baik-baik banget dah ya, baik-baik semuanya. Tuh begitu. Al-muttahabbina billah. Jadi kita ini saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita yuk saling lapang dada, ya, punya sifat halim, penyabar, lapang dada, suka memberikan maaf. Ini calon penghuni surga. Sehingga kalau kita udah punya hati yang bersih, sekali lagi saya bilang, nanti masuk Ramadan, masuk bulan suci, kita jadi gampang ibadah. Pesan saya satu,
Yuk di dalam bulan suci Ramadan, kalau bisa di samping kita amalannya baca Quran, juga sholat jamaah jangan ditinggalin. Kalau bisa tuh Pak, ya punya program. Saya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan pengen sholat jamaah full. Zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah. Kira-kira selama Ramadan bisa nggak tuh begitu? Bisa kalau mau, ya. Ya, itu kalau kita mau bisa. Kalau di luar Ramadan kan kita banyak banget dah kerjaan kita. Ya Allah, kadang-kadang subuh jamaah, zuhur kagak. Zuhur jamaah, asar kagak. Tuh, asar jamaah, maghrib lupa. Maghrib kita datang, pulang, isya kagak balik lagi. Nah, itu. Tapi di bulan Ramadan, ayo bismillah. Catat tuh Pak, hari pertama alhamdulillah lulus. Zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah. Berarti tanggal 1 alhamdulillah lulus. Tanggal 2-nya tandain lagi. Ya. Terus kira-kira sampai terakhir contrengannya bener semua enggak? Nah kalau enggak, wah ini satu nih ketinggalan saya. Zuhur, habis zuhur tidur enak banget ya. Bangun-bangun jam 5. Ya, berarti asar kelewatan. Ya, tandain tuh. Ah, berarti besok jangan tidur dah. Gitu. Ya, sayang-sayang. Nah, coba dah nanti introspeksi. Ya, setelah itu nanti bukunya berikan ke saya. Ya, ini Ustadz catatannya selama Ramadan ternyata alhamdulillah Ustadz nih saya ya 1 bulan penuh jamaah terus. Ada lagi bilang ya Ustadz saya kagepol nih. Ya, banyak ya yang nggak ikut jamaah. Alasannya ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Coba dah dicoba. Ya, mudah-mudahan kita masuk yang lulus 1 bulan bisa melaksanakan sholat berjamaah. Tuh, kalau di Madinah kan cuma 8 hari kita kalau haji. Ya, yang disebut dengan apa Pak? Arba'in. Ya, itu orang kalau pergi haji di Madinah berapa hari Pak? 8 hari. 8 hari tiap hari sholat berjamaah. Ya, makanya 1 hari 5 waktu. Kalau 8 hari berarti 8 kali 5. 8 kali 5 berapa? 40 bahasa Arabnya apa? Arba'in. Makanya disebut arba'in. Tuh. Nah sekarang kita buat program selama Ramadan kita berjamaah. Kalau Ramadan hitungannya 30 hari, 30 kali 5. Berapa jadinya? 150. Banyak 150 jamaah kita ikut. Nah, mudah-mudahan insyaallah ini menjadi satu nilai yang istimewa buat kita. Ya. Nah, ini aja kali Bapak Saudara, udah jam 9, saya bagi-bagi tugas, nanti ada lagi masih kesimpulkan ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita dikasih panjang umur, sehat badan, sehingga Ramadan yang sudah kita tunggu-tunggu pas datang kita sehat. Ya, kalau kita nggak sehat kan pengen ibadah agak repot, karena kita nggak sehat. Nah, makanya nih saling doa bidoa, jamaah-jamaah kita semuanya biar pada sehat semuanya, termasuk ketua musola saat ini lagi di rumah sakit, tapi mudah-mudahan besok insya Allah sehat kembali ya, sehingga bisa lagi kumpul sama kita ya berjamaah semuanya ya. Alhamdulillah, sambil kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya, sehingga kita tinggalkan musola ini kita sudah bersih, sehingga malam nisfu Sya'ban kita dapat ampunan Allah. Masuk Ramadan kita semangat ibadah, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli
wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum jami'an wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi